Pelajaran berharga yang aku dapatkan di tahun ini, kata-kata yang diucapkan karakter Denji di anime Chainsaw Man melibas semua rasa suka membandingkan hidupku dengan orang lain sepanjang hidupku. Benar juga. Kenapa aku masih kurang bersyukur? Apa yang sebenarnya akhir dari keinginan sejati akan dunia ini? Melihat karakter Denji ini yang selalu merasa bersyukur punya kehidupan normal yang akhirnya dia dapatkan. Mulai dari bersyukur bisa makan sebanyak 3 kali sehari, mandi setiap hari, bahkan sekedar meminum air segar kemasan. Dia selalu mengatakan ini adalah kehidupan impianku. Aku langsung nyes, ya Tuhan, aku memang manusia yang masih kurang bersyukur. Sebenarnya, tanpa aku sadari aku sedang menjalani kehidupan impian yang beberapa orang di luar sana sedang berusaha menggapainya. Aku memang belum pernah mendengar secara langsung cerita dari para gelandangan di luar sana tentang bagaimana cara mereka memandang hidup. Tapi melalui pemikiran Denji ini, aku berpikir pasti mereka juga merasakan hal yang sama. Semenjak menonton episode 1, aku mulai mencoba menghargai apapun aktivitas kehidupan yang sedang aku jalani. Mindsetku berubah drastis. Aku bahkan mulai menyenangi aktivitas sederhana seperti menyapu, mandi, makan dengan tenang, tertawa dengan orang tua dan lainnya hanya dengan pikiran sampai detik menuliskan tulisan ini. Perubahan signifikan pikiranku sangat positif. Beban overthinkingku akan harus memenuhi impian ini itu, keinginan beli ini itu, dan lainnya berkurang drastis. Hanya sesederhana ketika beli sesuatu yang bersifat keinginan. Akan muncul pikiran, kalau beli ini, aku akan susah makan 3 kali sehari buat minggu depan. Aku lebih baik menunda beli ini daripada tidak bisa makan. Mindset ini sangat membantu saya sebagai anak kos untuk lebih berhemat. Makan 3 kali sehari, mandi, dan memakai baju yang nyaman. Sederhana, namun ada di luar sana yang menjadikannya sebuah impian hidup. Puji syukur Tuhan menegur saya dengan lembut melalui hobi yang saya sukai, yaitu menonton film dan langsung mengena di hati saya. Pelajaran terbaik ini menjadi bekal saya untuk menikmati hidup di tahun 2023 nanti dengan penuh syukur dan menikmati setiap momen hidup apapun yang terjadi. Seperti sebelumnya yang saya katakan, bahwa saya seorang pemimpi ulung, banyak keinginan dan impian yang saya list di awal tahun 2022. Dalam 2022 ini, saya belajar banyak mengenai bagaimana impian saya terkabul dan yang mana yang tidak terkabul. Setelah evaluasi akhir tahun ini, saya menyadari bahwa impian yang saya dapat gapai adalah impian yang saya rahasiakan atau tidak spesifik saat memberitahu orang lain. Contoh sederhananya adalah ketika saya bermimpi ingin mendapatkan pekerjaan. Saya hanya mengatakan kepada orang-orang bahwa saya ingin bekerja di kantor yang banyak makanan dan dinas keluar kota. Namun, kantor spesifik yang saya inginkan tidak saya beritahu. Rezeki Allah itu terwujud dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saya pun saat masuk hari pertama kerja masih linglung tidak percaya saya bisa mendapat pekerjaan di kantor tersebut dan penuh syukur bahwa untuk impian yang rasanya yakin sekali akan terwujud, lindungilah dalam diam. Impian itu bisa rusak karena 2 hal, yang pertama iri hati dan yang kedua keraguan. Hal ini berada dalam pikiran dan hati orang lain yang tidak bisa kita kontrol. Lindungilah impian dari iri hati karena melihat kita bahagia bisa bermimpi seperti itu dengan privilege yang kita punya atau yang sering disebut ain. Lindungilah impian dari keraguan orang lain karena kemampuan kita. Bahkan orang tua bisa berpikiran ketika kita bermimpi sesuatu emang yakin bisa ya? Namun karena Anda anaknya,
Dia di luar muka tetap bersikap mendukung kita. Hal itu lebih berbahaya apabila mereka mengungkapkannya dengan kata-kata negatif langsung yang membuat kita sedih tidak percaya diri. BIGNO. Sekali lagi, lindungilah impianmu. Kita sebenarnya yang lebih tahu apakah mampu untuk impian itu atau tidak. Kita yang lebih tahu proses yang kita jalani untuk menggapainya seperti apa. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi validasi dari orang lain untuk menentukan jalan terbaik impian kita seperti apa. Biarlah orang lain menjadi tim hore-hore untuk pesta keberhasilan kita. Jika ingin meminta bantuan orang lain, janganlah secara detail memberitahunya untuk tidak menimbulkan ekspektasi orang lain kepada kita dan kita juga tidak terbebani oleh ekspektasi tersebut. Karena kalau gagal, kita bisa merubah haruan mimpi detail kita tanpa diketahui siapapun karena info kita beri masih bermakna luas. Kita dan Tuhan yang lebih tahu mana impian yang kita butuhkan, mana impian yang hanya untuk ekstensi belaka. Dan satu lagi informasi yang saya pelajari juga mengenai impian ini. Impian yang benar-benar berasal dari lubuk hati yang paling dalam, impian yang ketika melihatnya berdesir hati dan jantung kita, dan juga membuat mata kita berbinar dan bersemangat melihatnya. Itu terwujud. Mungkin belum saatnya, tapi pasti terwujud. Saya merasakan ini saat saya wisuda. Ketika kuliah semester 2, saya melihat senior wisuda. Saya selalu berbinar dan berdesir hati untuk terharu melihat kedua orang tua mereka sangat sehat dan memeluk mereka saat keluar gedung. Saya selalu menganggap itu adalah tanda takdir yang telah Tuhan tetapkan untuk saya. Karena sebelum mengetahui tanda takdir ini, saya masih ditakuti bayang-bayang kedua orang tua saya tidak dapat menghadiri wisuda saya karena mereka berada di luar kota. Kita tidak tahu apa takdir berkata lain selama perjalanan jauh tersebut. Dan alhamdulillah semua terwujud saat saya wisuda. Semenjak itu, mulai tertanam keyakinan bahwa desiran hati ini tanda impian saya akan terwujud. Hal itu membuat saya tidak pernah lagi meragukan apapun impian saya, lebih fokus ke impian yang saya butuhkan, dan itu membuat hidup saya lebih tenang.